Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pingin membahas sebuah laptop. Ini bukan laptop gaming meskipun ukurannya cukup besar, ada di 16 inch dan ini adalah laptop dari Acer, yaitu Acer Swift Edge 16 SFA 1641. Laptop ini menggunakan CPU AMD Ryzen 7 6800U. Memang ini adalah AMD Ryzen 6000 series, tapi seperti yang kita semua udah tahu bahwa AMD Ryzen 7000 series pun beberapa line up-nya itu memang ada yang refresh dari arsitektur atau codename generasi sebelumnya. Contohnya seperti Mendocino yang menggunakan Zen 2. Abis itu juga ada 7030 series yang memang itu adalah refresh dari si Zen alias Zen 3 plus Radeon Vega. Dan untuk yang satu ini masih menggunakan nama Ryzen 6000. Tepatnya menggunakan Ryzen 7 6800U yang isinya ada iGPU RDNA 2 dengan 8 compute unit. Laptop ini cukup menarik karena seakan-akan Acer seperti membuat sebuah laptop yang bermain sendiri di marketnya. Karena kita jarang banget temuin laptop non-gaming yang ukurannya itu besar melebihi angka 15,6 inch. Dan mereka membuat laptop yang sangat-sangat ringan dengan si Swift Edge ini. Secara desain, laptop ini cukup menarik dari warnanya yang terlihat seperti biru laut atau ocean blue gitu. Dan secara build quality, ternyata ini bukan build quality yang ringkih. Wajar aja sih, karena memang sebetulnya laptop ini dibanderol dengan harga kurang lebih sekitar 20 jutaan. Jadi kalau misalkan secara build quality rata-rata pada solid, itu memang udah seharusnya. Kalau memang build quality-nya itu standar-standar aja atau di bawah standar, udah pasti bakalan banyak komplain. Yang pasti, Acer Swift Edge 16 ini memang seperti nggak punya saingan karena ya dia bermain sendiri di level 16 inch ini. Tapi di satu sisi ukuran 16 inch untuk laptop tipis seperti ini juga jadinya bakalan sangat-sangat segmented. Untuk dimensinya ini ada di angka 35,6 x 25,1 x 1,39 cm dan beratnya cuma 1,18 kg aja. Tentu ini untuk ukuran 16 inch sangat-sangat ringan, dan karena dia dimensinya ini besar 16 inch, jadi pas diangkat itu berasa loh kok ini laptop gede tapi enteng banget gitu. Ini beratnya mirip-mirip seperti laptop berukuran sekitar 13 inch. Sangat-sangat ringan jadinya. Nah, untuk keyboard dan touchpad di sini ada aksen lekukan yang kedalamannya itu ngebikin laptop ini jadi nggak terkesan flat ya. Bagus secara desain, tapi ini ngebikin travel distance dari keyboardnya jadi sangat ceper, dan karena laptopnya besar, harusnya arrow key atas bawah dan F1 seterusnya itu bisa diperbesar lagi sih. Tapi mungkin sengaja karena laptop ini touchpadnya gede banget. Jadi ya ini urusan kompromi aja sih, dan rasanya emang touchpad lebih sering kepake juga untuk laptop seperti ini. Untuk I/O-nya USB-A di sini tersedia, USB Type-C ada 2, dan satunya lagi itu sebenarnya kepake untuk power adapter. Tapi untuk laptop seperti ini rasanya kayaknya kita bakalan jarang menggunakan power adapter juga. Minusnya sebetulnya cuma card reader, karena harusnya laptop ini akan difokuskan untuk ke arah content creation juga, terutama khususnya konten kreator yang memang mobilitasnya sangat-sangat tinggi. Karena kalau kita bicaranya mengarah ke content creation, memang layarnya udah sangat-sangat mendukung. Ini layar punya resolusi 4K, panelnya OLED, mendukung HDR juga. Untuk rasionya di sini bukan 16:9, melainkan 16:10 alias lonjong gitu. Dan untuk color gamutnya juga coveragenya udah sangat-sangat tinggi. Untuk webcamnya, ini dia webcamnya itu Full HD dan udah punya kualitas yang cukup bagus menurut gua untuk kelas 20 jutaan, tapi rasanya Acer perlu mengimprove lagi di bagian kameranya, karena di laptop 20 jutaan itu ada webcam yang bagus banget seperti HP Envy dan juga Spectre. Untuk spesifikasinya, ini menggunakan AMD Ryzen 7 6800U seperti yang gue bilang di awal, dan untuk memorinya menggunakan LPDDR5 16 GB dengan kecepatan 6400 MHz, cukup tinggi sebetulnya kecepatan memorinya. NVMe PCIe Gen 4 SSD 1 TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Bicara mengenai Ryzen 7 6800U, sebetulnya ini adalah CPU dengan integrated GPU yang sangat-sangat bagus, karena Radeon 680M atau RDNA 28CU ini sebetulnya sangat-sangat capable dalam urusan bermain game. Bisa dibilang kemampuan gamingnya ini yang paling terbaik dari iGPU lain. Itu bisa dapat FPS yang cukup tinggi meskipun dengan setting rata kiri ya, karena VRAM-nya memang terbatas, ini sharing dari
RAM prosesornya. Lalu Shadow of the Tomb Raider juga kalian masih bisa mainin, bahkan kalian bisa menggunakan ray tracing dengan rata-rata 30 fps loh di laptop yang menggunakan integrated GPU doang. Jadi kemampuan gamingnya sebetulnya sangat-sangat luar biasa. Main Valorant pun bahkan bisa kekejar untuk monitor 144 Hz sebetulnya. Jadi capable banget untuk gaming dengan setting yang menyesuaikan. Bahkan game AAA itu kalian masih bisa mainin dengan nyaman. Tapi ya settingnya bukan rata kanan. Cuma sekali lagi ini bukan laptop gaming dan fokusnya bukan mengarah ke sana. Jadi gue tetap nggak bisa merekomendasikan kalian beli laptop ini apabila kalian fokusnya itu untuk bermain game. Untuk opsi upgrade-nya juga ini sangat-sangat terbatas karena kalian cuma bisa swap atau mengganti SSD bawaannya aja. Dan untuk sistem pendinginnya ini menggunakan satu heat pipe dengan satu blower yang dimana cukup standar untuk CPU ber-TDP 15 watt. Ini akan beres selama airflow dan ambient temperaturnya itu beres juga. Nggak ada utility spesifik untuk tuning dan profiling, tapi Acer udah menyediakan shortcut lewat Fn+F untuk mengaktifkan mode quiet, default, dan max performance. Daya tahan baterainya sayangnya laptop berukuran besar ini untuk daya tahan baterai belum tembus sampai 10 jam. Untuk kapasitas 54 Wh ini bisa tahan di angka 7 jam kurang lebih untuk penggunaan ringan. Dan untuk Ryzen 7000 series sepertinya ada tweaking tertentu karena gue nyobain untuk seri 7030 yang menggunakan Zen 3 aja itu bisa tahan di 10 jam, 9 jam 58 menit. Padahal itu nggak menggunakan power saving. Atau mungkin perbedaan karena ini menggunakan Ryzen 7 juga, tapi sebetulnya secara power draw harusnya sama aja karena ini juga dituning di sekitar 15 sampai dengan 28 watt aja. Konsistensi performance pada Cinebench R23 di sini mendapatkan di angka 9383 untuk multicore-nya pada running pertama, lalu selanjutnya itu malah naik ke 9512 dan seterusnya masih di 9500-an, dan ini sebetulnya udah cukup konsisten untuk performance CPU-nya. Kalau kalian lihat CPU 15 watt ini sebetulnya udah menyentuh angka 90 derajat Celcius maksimumnya untuk CPU temperaturnya, dan untuk suhu idle-nya pun ini sangat-sangat tinggi. Jadi memang perlu di tone down sedikit untuk CPU-nya biar temperaturnya memang masih tetap kejaga. Video editing di DaVinci Resolve untuk project 13 menit 2 detik ini dengan H264 ini bisa diekspor dengan waktu 7 menit 32 detik. Dan ini bukan 4K tapi ya, ini masih Full HD. Dan untuk SSD-nya, ini SSD-nya cukup bagus karena dapat OEM dari Samsung. Tapi kecepatan read-nya ini ada di angka 6,1 GB per second. Karena ini bukan keluaran baru banget dan reviewnya juga di media udah banyak. Jadi mungkin udah mengalami beberapa testing sehingga mungkin kecepatannya nggak menyentuh di angka 6,5 GB per second. Seharusnya ini bisa 6,5 GB per second. Lalu kalau kita bicaranya soal harga, tadi gue di awal udah sempat singgung sih kalau laptop ini dibanderol dengan harga 20 jutaan untuk garansi resmi dari Acer Indonesianya. Kalian bisa cari-cari aja di marketplace dan pastiin garansinya itu resmi. Yes, ini laptop yang mahal, tapi di satu sisi, laptop berukuran 16 inch yang seringan ini memang susah dicari. Marketnya akan sangat segmented untuk orang-orang yang pingin layar gede, performa CPU tinggi, tapi pingin seenteng ultrabook gitu. Kalau nggak perlu layar gede sih jelas ya, pilihan ultrabook di range harga 20 juta itu banyak banget yang lebih kaya fitur ketimbang laptop ini. Kalau soal performance, cooling, beserta config-nya, Acer cukup beres ngasih tuning di laptop ini. Jadi apakah lu bisa berkompromi dan ngerasa cocok dengan laptop seperti ini? Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.